Kita bisa berkumpul walau dalam masa yang seperti ini. Kali ini tanggal 10 November 2021 bertepatan dengan hari pahlawan. Kita memperingati dengan cara seperti ini agar kita bisa merenungkan bareng-bareng bagaimana perjuangan para pahlawan yang sudah mendahului kita berjuang merebut Republik Indonesia. Nanti akan disampaikan beberapa hal oleh narasumber sejarah, kepahlawanan dan sebagainya. Mari bersama-sama kita menghentikan cipta lebih dahulu untuk para pahlawan yang rela gugur untuk kita, untuk masa depan. Menghentikan cipta dimulai. Selesai. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Solihin SPD MSI. Mohon dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sudah mengenal yel-yel selamat pagi kemarin ya. Selamat pagi, pagi sehat. Siap? Ya, tangannya di depan semuanya. Depan semuanya. Ya. Semuanya di depan, di atas gini. Semuanya putra-putri. Oke. Ayo Mas, diangkat. Tangannya diangkat. Diangkat tangannya. Ya. Selamat pagi. Pagi sehat. Kurang semangat. Satu kali lagi. Selamat pagi. Pagi sehat. Oke. Ada moto lagi. SMP Mutu. Cerdas, berkarakter, berprestasi. Ya. SMP Mutu, cerdas, berkarakter, berprestasi. SMP Mutu, cerdas, berkarakter, berprestasi. Ya, putra ini kurang semangat. Ayo Mas, tangannya diangkat. Siap? SMP Mutu, cerdas, berkarakter, berprestasi. Sekali lagi. SMP Mutu, cerdas, berkarakter, berprestasi. Terima kasih. Anak-anakku, hari ini adalah hari yang spesial karena 10 November merupakan hari pahlawan. Ya. Kita akan mengenang kembali perjuangan para pahlawan dulu yang telah gugur. Ya. Oke. Tangan masih di sini semuanya. Oke. Coba ucapkan dengan kata-kata yang semangat. Aku cinta Indonesia. 1, 2, 3. Aku cinta Indonesia. Sekali lagi. 1, 2, 3. Aku cinta Indonesia. Kemudian anak-anak juga akan mengatakan, siapa yang cinta Indonesia? Saya. Siapa yang cinta Bapak Ibu? Saya. Siapa yang cinta SM Mutu? Saya. Tanya di depan ya. Oke. Ya, diulang. Semuanya di depan. Siapa yang cinta Indonesia? Saya. Siapa yang cinta Indonesia? Saya. Siapa yang cinta Bapak Ibu? Saya. Siapa yang cinta SM Mutu? Saya. Ya, tepuk tangan. Sayangnya kurang semangat sekali nih. Apa ada yang belum sarapan, Ngacung?
Ada? Nanti tak traktir memakan nanti ya. Beli ponggol ya nanti ya. Oke. Anak-anakku, bahwa kita hidup di negara Indonesia, maka kita harus cinta Indonesia. Karena Indonesia merdeka tahun berapa? 17 Agustus 1945 ya. Jadi itu adalah berkat. Yang pertama adalah rahmat Allah yang Maha Kuasa, yang kedua adalah para pahlawan. Untuk itu kita harus selalu mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur, yang telah membela nusa dan bangsa. Oke, Pak Guru nggak akan lama, cuma itu saja, bahwa anak-anak harus cinta negara kita, yaitu negara Indonesia. Sekali lagi, tangan di depan. Selamat pagi, pagi sehat. Oke. Ucapkan lagi, aku cinta Indonesia. 1, 2, 3. Aku cinta Indonesia. Sekali lagi. Aku cinta Indonesia. Siapa yang cinta Indonesia? Saya. Siapa yang cinta Bapak Ibu? Saya. Siapa yang cinta SMP Mutu? Saya. SMP Mutu. Cerdas, berkarakter, berprestasi. Lupa. Tulang. Cerdas, berkarakter, berprestasi. SMP Mutu. Cerdas, berkarakter, berprestasi. Sekali lagi, SMP Mutu. Cerdas, berkarakter, berprestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sekarang adalah belajar. Yang kedua, acara yang kedua, info dan motivasi kebangsaan yang akan disampaikan oleh Ibu Seniati SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Kota Tegal, Bapak Solihin yang saya hormati, Bapak Ibu Guru dan anak-anakku yang tercinta. Kalau tadi sebelum Bu Guru menyampaikan tentang makna daripada Hari Pahlawan, Bu Guru juga punya yel-yelan, nggak kalah sama Pak Solihin, ya kan? Kemarin kamu sudah diberikan motivasi oleh Bu Wiwin juga, ya, tentang SOP berangkat sekolah 5M. Iya apa tidak? Apa? 5M? Memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, tidak berkerumun, dan kurangi mobilitas. Ingat ya, kita masih dalam masa pandemi, maka senantiasa bermasker dan cuci tangan. Kemudian Pak Solihin tadi ya memberikan yel-yel selamat paginya. Bu Guru boleh ngulangi lagi? Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi sehat. Ini suara laki-lakinya kok kalah sama anak putri ya. Saya ulangi lagi ya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi sehat. Oh, luar biasa keren ya. Sebelumnya Bu Guru akan menanamkan karakter. Bagaimana supaya kamu karakter itu bisa melekat di sanubari kamu. Nanti Bu Guru nyanyi, kamu lanjutkan ya. Tes dulu suaranya. Kalau kamu bersalah bilang apa? Ya, betul. Anak putranya, saya ulangi lagi ya. Ini
Jangan cuma maaf tapi pas bersalah kamu tiada maaf bagimu, ya kan? Saya ulangi lagi ya. Kalau kamu bersalah bilang apa? Kalau kamu bersalah bilang apa? Kalau kamu bersalah ada kata ajaib. Kalau kamu bersalah bilang apa? Kalau minta bantuan bilang apa? Kalau minta bantuan bilang apa, anak putra? Kalau minta bantuan ada kata ajaib. Kalau minta bantuan minta tolong. Mau lagi? Apa gak usah? Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini yang cerah. Betapa bahagianya Bu Guru melihat senyum kalian seperti bunga yang sedang merekah di pagi hari. Ya. Hari ini adalah hari yang spesial. Tadi disebutkan oleh Bapak Kepala Sekolah adalah tanggal berapa ini? 10 November 2021. Tepatnya adalah hari apa ini? Hari ini. Saya ulangi lagi ya. Nanti kalau bilang hari Rabu betul juga sih ya. Hari Pahlawan. Anak-anak semuanya, sejarah yang sangat panjang. Sejarah yang sangat panjang. Para pahlawan kita berjuang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Mencapai apa anak-anak? 17 Agustus 1945. Tidak satu hari, tidak juga 2 hari, tidak juga 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun, tetapi apa? Beratus-ratus tahun. Beratus-ratus tahun rakyat Indonesia, 350 tahun dijajah oleh bangsa Eropa. Bu, kita temenan, ini fakta anak-anak. Fakta yang kamu harus tahu bahwa beratus-ratus tahun masyarakat Indonesia ditindas oleh bangsa Eropa. Pemerintahan direnggut, ya, dan sumber daya alam semuanya, manusianya juga diambil. Beratus-ratus tahun rakyat Indonesia menderita. Rakyat kita menderita. Tidak hanya harta yang dikorbankan, politik, sosial, ekonomi, semuanya lumpuh. Ya, tidak hanya harta didengarkan, tetapi juga nyawa. Tolong direnungkan. Bu Guru tidak mau kamu jadi orang yang lupa akan perjuangan para pahlawannya. 300 tahun kita ditindas oleh mereka. Terus bagaimana, Bu? Apa kita tidak melakukan perlawanan? Dan beratus-ratus tahun pula rakyat Indonesia melakukan perlawanan. Hingga
nyawa, keluarga, doa, darah, air mata menjadi taruhannya. Berapa banyak Bu darah yang dikeluarkan? 10 November ketika Indonesia merdeka, 17 Agustus 45 menyatakan kemerdekaan, dan tidak semua bangsa mengakui kemerdekaan Indonesia. Kemudian pasukan sekutu datang ke Indonesia dengan embel-embel apa? Pelucutan senjata, pengembalian tawanan-tawanan perang. Itu hanya embel-embel saja. Pada kenyataannya, pasukan sekutu yang datang ke Indonesia diboncengi oleh pasukan Nika Belanda yang ingin merebut kembali kekuasaan Indonesia. Oktober 45, pasukan sekutu dan Nika menyebar ke wilayah Indonesia. Ambarawa, Medan Area, Semarang, kemudian Surabaya. Termasuk momen Surabaya ini dijadikan sebagai momen Hari Pahlawan. Itu kenapa tidak Ambarawa saja yang dijadikan sebagai momen pahlawan? Karena pada tanggal 10 November ini di Surabaya banyak memakan korban sampai 6.000 orang tewas. Orang itu anak-anak ya, bukan boneka, ya. Tapi mereka tetap berjuang. Ratusan tahun rakyat Indonesia berjuang, ya. Sampai kemudian hujan pun akan reda, siang pun akan datang malam. Tidak selamanya kita dijajah. Akhirnya dengan apa? Dengan semangat rela berkorban yang menghantarkan Indonesia ke pintu kemerdekaan Indonesia. Semangat rela berkorban inilah yang Bu Guru ingin tanamkan ke kamu. Walaupun ketika itu mustahil bambu runcing melawan senapan dan peluru, tapi berkat rahmat Allah, Indonesia menjadi negara yang merdeka. Ketika Nabi Ibrahim pun dibakar, maka api itu dingin. Karena apa? Kekuasaan Allah. Ketika Nabi Yunus di dalam perut ikan juga tidak meninggal, itu karena apa? Kekuasaan Allah. Untuk itulah siapapun kamu, Bu Guru dan semuanya, ketika kamu tetap berpegang teguh sama Allah, anak-anak, maka kemenangan akan menjadi milik kamu. Paham apa tidak ini? Setelah bangsa Indonesia merdeka, sebagai rasa syukur kamu tidak mengalami seperti mereka. Maka Bu Guru harap di acara ini ya memaknai 10 November yang harus kamu tanamkan. Bu Guru tidak menginginkan kamu untuk angkat senjata. Ya, Mas Aiman, saya tidak menyuruh kamu untuk angkat senjata. Tetapi tugas kamu sebagai rasa syukur kamu, sebagai terima kasih kamu terhadap pahlawan yang sudah memberikan kemerdekaan pada kamu, maka seyogyanya kamu
Tugas kamu adalah menanamkan empati, kasih sayang, rela berkorban kepada sesamanya. Paham apa tidak ini? Tugas kamu adalah belajar. Itu sebagai rasa syukur kamu akan jasa-jasa pahlawan yang sudah memperjuangkan Indonesia. Ini saya sedih sekali zaman sekarang, ya kan? Melihat pemuda, kamu ingat pemuda Al-Kafi, ya, pemuda-pemuda yang bersih, di mana dia hidup dalam kebejatan pemerintahan yang bejat, tapi mereka masih teguh memegang keimanannya, dan kemudian Allah melindungi mereka. Jadi Bu Guru harapkan, Bu Guru terima kasih sekali kepada anak-anak yang sudah sholat duha dengan rapi, berpakaian dengan rapi, belajar, mengerjakan tugas dengan baik. Itu juga salah satunya kamu sudah berterima kasih atas jasa yang telah para pahlawan berikan kepada kamu. Bisa dimengerti, tugas kamu sudah tahu, tugas kamu sudah tahu, sebab Bu Guru lihat di medsos ini, ya, medsos ngeri sekali. Kalau kamu tidak dibentengi dengan iman, bisa gila kamu, ya. Ini negara di Dubai saja sudah bebas, putri Arab saja, raja Arab saja sudah tidak berjilbab. Maka kalau sudah meninggalkan agamanya, hati-hati, ya. Untuk itu yang sudah baik tolong kamu perbaiki lagi, semangat untuk mensyukuri kemerdekaan yang telah diberikan kepada kita semuanya. Itu saja mungkin yang bisa Bu Guru sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Sekarang menjabat sebagai wakil kesiswaan. Yang selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan yang akan dipimpin oleh Ibu Olivia. Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi sehat. Belum semuanya. Sekarang Bu Sri minta semuanya untuk mengikuti. Selamat pagi. Pagi sehat. Terima kasih. Nah, baiklah. Terutama sekali puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita bisa berkumpul di lapangan yang kita cintai ini. Padahal sudah lama sekali kita merindukan untuk berkumpul di sini bersama teman-teman karena selama ini ada pandemi Covid. Tapi kita tetap bersyukur sudah diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Dan selanjutnya tak lupa pula kita iringkan salawat beserta salam buat arwah junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, penuh dengan ilmu teknologi seperti kamu juga semua merasakan pada saat ini. Alhamdulillah atas semua yang kita rasakan, kita patut mensyukuri semuanya. Dalam hal materi pagi ini, Bu Sri membahas tentang tertib diri atau disiplin diri. Nah, dan juga kesantunan atau 5S. Ya, baiklah. Sebelumnya Bu Sri mau bertanya dulu. Nah, sudah tahu apa itu disiplin? Sudah tahu apa itu disiplin? Ayo semuanya, masih semangat atau tidak? Selamat pagi. Pagi sehat. Ayo, selamat pagi. Pagi sehat. Ya, bisa ya? Kita ulangi. Selamat pagi. Pagi sehat. Terima kasih. Disiplin itu adalah kepatuhan, ketaatan terhadap peraturan yang sudah ada. Dan itu atas kemauan kita sendiri juga. Nah, dan kita harus mengikuti setiap peraturan yang ada. Nah, ini membahas disiplin diri, Bu Sri kaitkan dengan disiplin yang ada di sekolah.
Nah, kalau mengenai disiplin diri dulu, mungkin lebih tepatnya, apakah kamu sudah disiplin dalam menggunakan waktu? Nah, contoh saja, disiplin dalam menggunakan waktu belajar. Sudah disiplin belum? Nah, Bu Sri harapkan anak-anak semua bisa disiplin dalam menggunakan waktu belajar, disiplin dalam berpakaian atau memakai seragam sekolah. Nah, seragam sekolah yang dipakai pada hari ini harusnya memakai apa? Batik. Dah, masih ada beberapa yang belum pakai. Bu Sri minta tolong, kalau belum, tolong segera untuk dipakai pada minggu depannya, ya. Nah, dan kemudian Bu Sri sangat berterima kasih sekali anak-anak yang sudah cantik-cantik. Nah, pakai seragamnya bagus, rapi, enak dilihat. Termasuk juga yang laki-laki. Nah, laki-laki sudah mulai rapi, banyak yang sudah rapi. Dan tetapi Bu Sri ingatkan lagi dalam hal berpakaian ya, seragam kamu apakah sesuai dengan ketentuan? Satu. Yang kedua, untuk perempuan khusus, Bu Sri minta tolong dipakai seragam yang diberikan dari sekolah untuk kerudungnya atau jilbab yang dari sekolah tolong dipakai. Jadi semuanya itu seragam. Nah, kalau semua sudah seragam, nah kita juga enak melihatnya, enak dipandang mata, semuanya cantik, semuanya rapi. Nah, Bu Sri senang melihatnya. Terima kasih juga kepada yang laki-laki yang sudah mengikuti peraturannya ada di SMP Mutu. Nah, yang masih ada yaitu mungkin beberapa, nggak terlalu panjang sih, contohnya rambut. Nah, rambut yang masih panjang, Bu Sri minta tolong sekali lagi, tolong dicukur di rumah. Nah, usahakan cukur sendiri di rumah, biar ke sekolah itu kelihatan rapi dan tampan. Nah, kalau kamu bersih, coba diperhatikan sekarang, lihat kukunya masih ada yang panjang apa enggak tuh, diperhatikan itu. Nah, ke kelas-kelas Bu Sri sudah bilang untuk rapi dalam hal berpakaian, dan kuku, termasuk sepatu yang belum hitam loh. Nah, ini masih ada yang menggunakan sepatu warna-warni. Bu Sri minta tolong untuk mulai ke depannya gunakan sepatu yang hitam. Kalaupun ada warnanya mungkin putih di bawahnya nggak apa-apa, ya. Dan untuk selanjutnya disiplin mengenai belajar. Nah, apakah kamu sudah disiplin dalam belajar? Nah, belajar, apakah kamu sudah mengikuti proses belajar di SMP Muhammadiyah dengan baik? Nah, kembali lagi ke situ, kembali lagi ke diri kita masing-masing. Bu Sri minta tolong jangan sampai gurunya itu mengingatkan terus. Nah, Mas, Mbak, kamu belum mengumpulkan tugas yang ini. Nah, yang seharusnya itu adalah tanggung jawab pribadi. Nah, jadi Bu Sri minta tolong sadar akan kedisiplinan diri, termasuk disiplin diri dalam belajar, ya. Dan kemudian adalah disiplin dalam waktu. Nah, kita berangkat ke sekolah pukul berapa? Nyampe di sekolah harusnya pukul berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada. Jam berapa, Mbak? Ya, bagus. 6.45. Jadi nyampe di sekolah 6.45. Kita itu sholat duha bersama. Terus pembinaan wali kelas. Jadi diusahakan bagi yang masih telat ke sekolah, diusahakan untuk tepat waktu. Jadi Bu Sri minta tolong jangan sampai, Mbak, Mas, besok berangkatnya lebih awal lagi. Masa diomongin terus sementara kamu itu sudah remaja yang tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang seharusnya kamu lakukan, ya. Semuanya paham ya? Sedikit lagi membahas mengenai kesantunan. Nah, kesantunan itu dihubungkan dengan 5S. Sudah pernah dengar kata 5S?
Nah, 5S itu adalah senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, coba sekarang sebentar Bu Sri pengen lihat senyum anak-anak SMP Muhammadiyah 1. Dah, dilepaskan sedikit, ditarik ke bawah maskernya. Coba senyum dulu. Bu Sri pengen lihat senyumnya. Ya, senyum. Coba tersenyum. Halo, ayo coba untuk tersenyum. Karena dengan senyum itu adalah membuat rasa hidup itu lebih indah. Iya apa enggak? Iya. Nah, senyum itu akan membuat kita lebih indah. Misalkan nih, kamu bertemu seseorang berpapasan di jalan. Nah, kamu itu sebenarnya udah niat untuk senyum ya. Tahu-tahu orangnya cuma diam tok gitu ya. Ada mengalami seperti itu ya, gak apa-apa. Yang terpenting senyum itu adalah ibadah. Nah, iya apa enggak? Iya. Jadi tetaplah tersenyum, tapi bukan senyum-senyum sendiri ya. Nah, kemudian salam. Nah, setiap bertemu dengan siapapun, ya, termasuk yang pertama dulu, orang tua, di sekolah sama bapak ibu guru, sama siswa, sama teman, kita itu mengucapkan salam. Salam bisa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau dengan bahasa kamu sendiri. Nah, habis itu sapa. Nah, pernah gak sih kamu menyapa seseorang? Nah, kita berpapasan lagi nih dengan teman sekelas misalnya. Nah, kamu sudah berniat gak untuk menyapa, Mbak, kamu apa kabar hari ini? Nah, itu kan sekedar basa-basi. Nah, namun alangkah indahnya kalau kita itu berbicara atau menyapa duluan. Alangkah indahnya kehidupan ya. Dan dalam bergaul pun kita harus seperti itu. Nah, jangan sampai kita itu termasuk orang yang mengisolasi diri ya. Nah, mengisolasi diri dan akhirnya dalam pergaulan kita itu terisolir. Nah, terisolir mungkin nanti Bu Sri jelaskan itu dalam pembelajaran BK nanti ada. Namun biar lebih tahu terisolir berarti terpencil ya. Nah, tidak ada temannya. Bu Sri tidak mau anak-anak seperti itu. Nah, jadi Bu Sri ingin semuanya mempunyai teman-teman yang baik, mempunyai semangat belajar yang baik, sehingga baik dalam kesantunan, baik dalam disiplin, semuanya berasal dari diri kita sendiri. Kita itu harus semangat. Semangatlah dalam menjalani hidupmu. Nah, dan awali semua dari rumah itu dengan membacakan doa Bismillah, dan tetap berdoa bahwa hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Seperti itu ya. Nah, kemudian sopan. Nah, sopan adalah menghargai, menghormati baik orang tua, kakak, teman sekelas, nah ataupun adik kelas. Jangan sampai kamu itu di sekolah sukanya membuli ya, membuli teman, ngeledek teman, misalnya apa? Memberikan julukan yang tidak pantas atau tidak disukai oleh teman. Nah, ini sering terjadi sehingga teman-teman yang diledekin itu merasa tidak senang di dalam kelas tersebut. Nah, tugas kamu sekarang adalah mengajak teman-teman kamu itu untuk nyaman di dalam kelas. Nah, jadi Bu Sri minta tolong nih, mulai dari sekarang, misalkan yang masih ada suka mengganggu teman di dalam kelas, kamu harus lebih baik lagi dalam bersikap kepada teman, ya. Nah, yang terakhir santun. Ini lebih halus lagi, santun dalam tingkah laku, ucapan. Kalau bertanya sama guru seperti apa, bahasanya seperti apa, bahasa yang lemah lembut dan halus, bahasa yang seperti apa yang membuat hati orang senang itu. Istilahnya Bu Sri sering ngomong kalau di pelajaran di kelas itu,
Nah, berpikir sebelum bertindak. Nah, karena tidak semua orang itu sama. Nah, jadi sebelum kamu mengucapkan kata-kata yang akan menyinggung perasaan orang lain, kamu pikirkan dulu, kalau saya ngomong seperti ini, kira-kira teman saya tersinggung apa enggak ya? Ini pantas enggak ya saya ngomongin seperti ini gitu. Kita harus pikirkan dulu, karena kalau kita mengutamakan hati orang lain itu juga termasuk ibadah. Membuat orang senang juga termasuk ibadah. Nah, dan Bu Sri yakin siswa SMP Muhammadiyah 1 adalah siswa-siswa terpilih yang mempunyai budaya 5S, ya. Budaya 5S, dan kedepannya juga akan lebih baik lagi. Bu Sri minta tolong untuk kedisiplinan, jangan lagi istilahnya seperti rambut, jangan diomongin terus. Seperti sepatu yang masih warna-warni tadi ya, tolong misalnya diganti dengan warna hitam sesuai dengan peraturan kita di sekolah. Seperti itu ya. Jadi, dan juga untuk kesantunan tadi yang 5S tadi, tolong mulai dari sekarang kamu terapkan dengan siapa saja. Membuat orang itu senang, siapapun senang itu adalah ibadah. Senyum itu indah, dan senyum itu membuat kita lebih dekat dengan siapapun. Seperti itu ya, mengawali pergaulan dengan orang lain. Senyum itu berarti menghargai seseorang. Dan mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dikabul mustajabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bakhili jalali wajahika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dini wa dunya wal akhirah, fid dini wa dunya wal akhirah, fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbi anzilna munzala mubaraka wa anta khairun munzilin bi barakatin SMP Muhammadiyah 1. Allahumma innaka ta'lamu sirri walan yati fa'bal ma'dirati. Allahumma hadza doa wa minka ijabah. Allahumma hadza doa wa minka ijabah. Allahumma hadza doa wa minka ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil qabri hasanah wa fil mahsari hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.